Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan sudah kembali bergabung rekan Rosalin Siu. Ya, pemirsa dan juga Wiki, ini menarik sekali. Kita akan membahas Create Up yang kali ini membahas mengenai cuan ala startup, pengembangan aplikasi dan juga software. Dan untuk itu sudah tersambung dengan line Zoom bersama dengan Mas Firmansyah, founder dari Geek Garden. Baik, halo Mas Firmansyah, apa kabar? Halo Mbak Baik, Ocha, Mas Pinky, ya. Terima kasih kabar sudah baik. bergabung bersama kami, Mas Firmansyah. Ini bicara mengenai kebutuhan dari masyarakat ataupun mungkin perusahaan lah ya, mengenai custom software dan juga aplikasi. Sejauh ini pertumbuhannya seperti apa? Baik, kalau kita lihat sejauh ini perkembangan dan pertumbuhan dari startup atau perusahaan pengembang aplikasi cukup bagus, cukup berkembang secara signifikan. Kade ini tentunya ini menjadi sebuah fenomena di mana khususnya di Indonesia bahwa selama 2 dekade ini kebutuhan dan peningkatan aplikasi atau pengembangan aplikasi itu sangat signifikan, di mana di era digital transformasi banyak perusahaan menjadikan aplikasi sebagai salah satu strategi untuk lebih kompetitif, lebih baik dalam mengatur atau menjalankan kinerja perusahaan. Begitu Mas Winggi. Baik. Baik Mas Firmansyah, bicara mengenai preferensi klien-klien masa kini begitu ya, sebetulnya apa saja sih sebetulnya yang paling perusahaan butuhkan terkait dengan custom software dan juga aplikasi? Bicara mengenai klien-klien dari Geek Garden sendiri datang dari industri mana saja Mas biasanya? Baik, kalau klien dari Geek Garden ini lebih banyak di multi industri ya. Kami tidak spesifik ke industri tertentu. Kami lebih open kepada semua industri karena fokus dari Geek Garden sendiri adalah bagaimana kita meng-create sebuah solusi pengembangan yang bisa diimplementasikan di multi industri. Kemudian kalau melihat dari fenomena secara global akhir-akhir ini, tentu kebutuhan paling banyak itu adalah kebutuhan-kebutuhan dari industri manufaktur, kemudian industri keuangan, kemudian industri layanan kesehatan dan pendidikan. Ini adalah sebuah fenomena yang kita lihat beberapa tahun terakhir, di mana industri-industri ini sangat gencar berekspansi dan sangat gencar melakukan transformasi digital untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja perusahaan. Begitu Mbak Ocha. Baik, bicara mengenai challenge yang biasanya klien dapatkan lah ya, ataupun mungkin perusahaan-perusahaan dapatkan lah ketika mereka ingin memiliki custom software ataupun aplikasi, challenge yang biasa mereka hadapi itu apa saja menurut pandangan Anda, Mas Firmansyah? Ya, setidaknya ada 3 challenge yang dihadapi ya. Challenge yang paling mendasar ini adalah masalah digital literasi, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, di mana kemampuan SDM dalam sebuah perusahaan atau sebuah lembaga dalam digital literasi ini sangat perlu ditingkatkan. Karena dengan digital literasi yang minim atau yang belum memenuhi standarisasi dalam pengembangan, ini akan menjadi hambatan dalam pengembangan aplikasi atau transformasi digital ke depan. Kemudian yang kedua adalah hambatannya tentu masalah regulasi. Nah, regulasi dalam sebuah pengembangan aplikasi, regulasi ini menjadi sangat penting karena apabila regulasi yang berubah-ubah, maka sistem sendiri sulit untuk diimplementasikan. Hal ini terlihat, misalnya contoh kalau di negara kita, regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan yang sangat sering sekali berubah, karena sering menjadi komoditi politik, terutama di waktu-waktu atau tahun-tahun pemilu, di mana peserta pemilu sering sekali menjadikan 2 sektor ini sebagai janji-janji kampanye, dan ketika mereka memenangkan kontestasi, ini menjadi hambatan karena regulasi yang berubah. Dan yang terakhir, masalah hambatan ini adalah berkaitan dengan infrastruktur. Infrastruktur
kita tahu ya, dalam pengembangan aplikasi, implementasi sebuah sistem di era transformasi digital, infrastruktur ini menjadi penting. Dan infrastruktur saat ini masih tergolong cukup mahal untuk dijangkau, terutama oleh perusahaan-perusahaan berskala menengah atau kecil. Sehingga ke depan mungkin perlu ada langkah yang lebih konkret, baik dari pemerintah atau dari pihak-pihak terkait untuk bisa memberikan solusi terkait dengan infrastruktur yang ada di saat ini sehingga bisa terjangkau oleh perusahaan-perusahaan. Baik, Mas Firmansyah, bicara mengenai jasa custom software maupun aplikasi yang dibutuhkan oleh banyak perusahaan begitu ya. Seberapa penting sih menggunakan jasa custom software dan juga aplikasi ketika mereka juga sebetulnya memiliki banyak tim IT yang mumpuni dan memadai begitu. Apa benefit dari menggunakan jasa custom? Baik, kalau kita bicara masalah jasa custom, ini lebih dari sekedar pengembangan aplikasi. Jadi kalau kita melihat hari ini, semua orang mungkin bisa memprogram. Semua perusahaan mampu untuk meng-hire tim-tim IT yang memiliki kemampuan dalam pengembangan. Namun jasa pengembangan aplikasi ini tidak hanya berfokus kepada masalah pengembangan saja, tapi bagaimana jasa atau pengembang aplikasi ini dapat memberikan benefit lebih atau bahkan memberikan solusi konkret yang memiliki durability yang lebih panjang, sehingga lebih adaptif terhadap perubahan dan lebih mampu untuk mengakomodir update-update teknologi yang terbaru. Kalau kita melihat hanya sebatas pemrograman, maka itu hanya mengejar fungsionalitasnya saja. Namun kalau kita mau melihat jauh ke depan, menjadikan sistem ini sebagai sebuah sarana atau strategi untuk meningkatkan persaingan dan memperbaiki kinerja, tentu harus memiliki pendekatan yang lebih dari sekedar pengembangan. Dan jasa pengembangan aplikasi harusnya memiliki kekuatan untuk bisa memberikan solusi itu, tidak hanya sebatas kepada pemrograman saja. Ya, tentunya pertanyaan berikutnya mengerucut ke solusi apa yang ditawarkan oleh Geek Garden sendiri kepada klien, Mas Firmansyah? Baik, kalau Geek Garden sendiri, ini kami memiliki 4 solusi utama. Ini kami mappingkan berdasarkan strategi yang kami implementasikan di tahun 2020 hingga 2025. Dan solusi ini kami dasarkan kepada skala industri dan secara geografis di negara berkembang dan negara maju. Untuk solusi yang pertama, kami memiliki solusi custom software dengan berbasis project. Ini adalah sebuah solusi yang komprehensif, di mana kami memberikan pelayanan bukan hanya dalam bentuk pengembangan saja, namun juga menjadikan customer sebagai counterpart kami atau partner kami untuk bisa mendefine benefit-benefit apa yang bisa didapatkan ketika si customer ini melakukan pengembangan aplikasi. Sehingga setelah pengembangan ini nanti mereka dapat menemukan competitiveness yang lebih baik dan tentunya kinerja perusahaan yang lebih bagus. Kemudian yang kedua, kami juga memiliki solusi untuk perusahaan yang sudah memiliki atau sudah mempunyai departemen atau tim-tim IT. Solusinya adalah manpower sharing. Manpower sharing ini adalah seperti outsourcing tapi sifatnya lebih kolaboratif ya, di mana kami memberikan tim secara dedicated untuk bisa berkolaborasi dengan perusahaan, sehingga tim kami ini dapat memberikan insight-insight strategis dalam pengembangan dan tentunya bisa menghasilkan sebuah aplikasi yang balik lagi lebih kompetitif dan memiliki kualitas yang lebih baik. Dan untuk yang berskala kecil, kami biasanya melakukan pengembangan dengan prototyping terlebih dahulu untuk bisa memberikan arahan kepada perusahaan yang skala menengah atau kecil supaya mereka bisa melihat dulu apakah pengembangan ini cukup bisa mereka akomodir dalam strategi perusahaan mereka dan mereka juga bisa menentukan budget.
Oke, artinya secara Kurang segmen, lebih itu yang menjadi solusi kami saat ini, Mas. ya secara segmen juga cukup variatif begitu ya. Ada yang segmennya korporasi besar, ada juga yang UMKM begitu ya. Oke, mari kita akan Betul, lanjutkan Pak. usai jeda berikut, Mas Firmansyah dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Ya pemirsa IDX Channel masih di Creative membahas tema menarik cuan ala startup pengembangan aplikasi dan software bersama dengan Mas Firmansyah founder dari Gig Garden. Nah Mas Firmansyah terkait dengan diferensiasi Gig Garden mungkin dengan penyedia jasa layanan serupa. Ini seperti apa sih Mas dan hari-hari ini menciptakan mungkin user interface ataupun user experience yang relevan untuk kebutuhan masyarakat pengguna aplikasi saat ini itu seperti apa? Ya, kalau bicara masalah diferensiasi, Gig Garden ini memiliki dua fokus utama. Yang pertama, yang membedakan kita dengan penyedia lain adalah Gig Garden sejak tahun 2020 kami fokus kepada ekspansi ke global market. Sehingga kualitas development yang kita jadikan standarisasi dalam pengembangan adalah kualitas global, di mana kami lebih fokus untuk membawa tren-tren teknologi baru ke dalam negeri, kemudian memberikan insight-insight yang dapat diimplementasikan oleh customer kami supaya bisa lebih kompetitif, bukan hanya di local market tapi juga dilakukan di global market. Kemudian yang kedua adalah yang membedakan kami dengan customer ini adalah kami adalah perusahaan yang memiliki concern kepada talent lokal untuk memiliki daya saing secara global. Di mana hari ini Gig Garden berkomitmen untuk bisa mengembangkan talent pool di lokal dengan merekrut programmer-programmer baru atau talent-talent baru yang bisa onboard ke dalam industri kami, ke dalam perusahaan kami untuk bisa berkompetisi secara global dalam pengembangan. Dan kalau kita bicara mengenai tren hari ini, tren teknologi, Gig Garden sangat concern untuk melakukan ekspansi ke setiap lini industri. Bukan hanya berbicara masalah industri software semata, tapi juga kita juga berbicara dengan industri-industri hardware juga, di mana Gig Garden juga sudah melakukan ekspansi untuk mentreatment kebutuhan-kebutuhan yang berbasis pada IoT, kemudian tren teknologi terbaru seperti blockchain dan sebagainya. Dari sisi hasil kualitas pekerjaan, misalnya dari sisi UI UX design, tentu kami juga memiliki concern di mana kita juga ingin hasil kinerja kita sebagai perusahaan lokal di Indonesia yang memiliki standar kinerja desain yang sesuai dengan kebutuhan global, sehingga kita juga memiliki fokus kepada pengembangan talent-talent desain yang memiliki pemahaman dan pengetahuan secara global. Begitu Mbak Ocha. Oke, perbandingan permintaan antara perusahaan yang ingin memiliki custom software dan juga aplikasi sejauh ini dari daftar kliennya Gig Garden seperti apa, Mas Firmansyah? Baik, kalau kita bicara perbandingan komposisi antara aplikasi yang tersedia di pasar dengan custom software gitu ya, ini tidak terlepas dari segmen. Kalau kita berbicara di segmen di level enterprise, tentu kebutuhan aplikasi berbasis custom aplikasi atau custom software ini masih menjadi kebutuhan utama dan memiliki porsi lebih besar dibanding dengan aplikasi-aplikasi yang sifatnya subscription atau licensee base. Mengapa demikian? Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di level enterprise regulasi tentu itu menjadi sebuah faktor penentu dalam sebuah strategi. Dan ketika kita berbicara masalah regulasi, tentu ada spesifikasi-spesifikasi detail yang tidak bisa dipenuhi oleh penyedia-penyedia aplikasi yang bersifat subscription atau lisensi. Namun untuk pasar yang levelnya lebih mikro, misalnya menengah dan UMKM, tentu aplikasi yang siap pakai ini menjadi pilihan yang lebih menarik. Hal ini karena terkait dengan budgeting. Bagaimana perusahaan-perusahaan penyedia aplikasi
itu bisa memberikan layanan atau memberikan aplikasi yang lebih terjangkau atau affordable bagi pelaku-pelaku usahanya. Sehingga di segmen ini lebih didominasi oleh aplikasi-aplikasi yang siap digunakan. Baik, Mas Firmansyah, menarik tadi apa yang sudah disampaikan. Mungkin terakhir begitu ya, apakah sejauh ini sudah profit, Mas, target profitabilitas ataupun target jangka panjangnya ke depannya dari Geek Garden akan seperti apa? Ya, perlu diketahui bahwa Geek Garden ini sendiri adalah sebuah perusahaan yang dari awal berdiri di tahun 2009 itu adalah perusahaan yang fokus kepada bootstrap strategi. Jadi kami tidak fokus kepada atau tidak mengejar funding dari pemodal yang seperti dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pengembang lain mungkin. Sehingga kami dari awal berfokus bagaimana Geek Garden ini segera kompetitif untuk menghasilkan profit. Kemudian secara jangka panjang kami fokus untuk 5 tahun ke depan dan kita akan mulai di 2025 hingga 2030 itu untuk gencar melakukan ekspansi masuk ke pasar-pasar strategis seperti pasar Amerika. Baik. Di mana kami berharap pemain lokal seperti kami dengan modal atau dengan konsep bootstrapping ini mampu menjadi vendor di ceruk-ceruk market seperti Amerika, khususnya di Silicon Valley. Kenapa? Karena Silicon Valley sendiri adalah sebuah tujuan yang memiliki ekosistem pengembangan seperti yang kita ketahui saat ini adalah kiblat dari dunia. Jadi jika pemain seperti kami atau perusahaan seperti kami mampu untuk berkompetisi di sana, ini tentunya akan menjadi motivasi oleh perusahaan-perusahaan lain untuk bisa going global seperti yang dilakukan oleh Geek Garden saat ini. Baik, kita doakan yang terbaik untuk capaian Geek Garden ke depan. Mas Firmansyah, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Terima Mas kasih. Firmansyah. Terima kasih Mas Wiki, Mbak Ocha. Terima Baik. kasih, selamat pagi. Selamat pagi dan pemirsa, kita akan update pergerakan dari IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini pukul 9.28 waktu Indonesia bagian Barat. IHSG bergerak menguat 0,08% di level 7.437,975. Ya, kemudian bicara mengenai saham-saham unggulan atau top gainersnya, di sini ada sejumlah saham dari Brand, BRPT, kemudian CAMP, SMGR, Laba, SMDR, Wika, dan juga Tora. Tahap losers ada TPIA, Goto, Doh, kemudian juga ada SRTG, INDF, DCID, kemudian juga DSNG, Tower, dan juga BP. Ya baik pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap berburu informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan jangan lupa untuk menyaksikan program Market Review yang akan tayang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, karena urusan masa depan harus yang terdepan. Aku investor saham, saya Rosalin Cu dan rekan saya. Wiki Adrian, sampai jumpa. Sampai jumpa.